Memang Rinjani ini sudah diminta adalah sebagai pendakian yang bukan untuk pemula. Tapi yang jadi pertanyaan banyak masyarakat juga itu, apa peran TNGR dalam proses kemarin penyelamatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di acara Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Kita kali ini masih membahas soal Rinjani. Dan sudah hadir bersama saya, Bang Budi Susmardi, Kepala Pokja World Class Mountaineering TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani. Selamat datang, Bang. Selamat. Makasih sudah mau diundang ke Tribun Lombok. Ya, sama-sama kita terima kasih gak undangannya. Teman-teman TNGR pasti beberapa minggu terakhir sulit dikontak gitu. Ya. Jadi karena proses evakuasi Juliana kemarin yang cukup dramatis ya, bersepekan lalu, dan kita tahulah kesibukannya. Bang, gimana perkembangan di Gunung Rinjani sekarang? Ya, alhamdulillah perkembangan pasca kejadian dari tewasnya pendaki asal Brazil Juliana, Rinjani masih tetap dibuka karena kemarin juga sempat ditutup pada saat terjadi proses evakuasi karena untuk membantu mempercepat proses evakuasi pada tanggal 25 kemarin kita lakukan penutupan sementara untuk jalur dari Pelawangan menuju puncak. Tetapi alhamdulillah tanggal 28 kemarin kita dari Taman Nasional sudah resmi lagi membuka untuk jalur dari Pelawangan 4 menuju puncak Rinjani. Jadi sekarang sudah normal kembali. Sudah normal semua untuk di 6 jalur. Ya. Ada perubahan-perubahan setelah peristiwa ini, Bang? Mungkin kalau perubahannya sih kita lebih ke arah evaluasi. Lebih mengarah ke evaluasi bagaimana pengelolaan kita, karena ini juga atensi dari Bapak Menteri Kehutanan, Bapak Dirjen KSDAE yang memberikan atensi terhadap pengelolaan pendakian di Gunung Rinjani, termasuk juga di gunung-gunung yang dikelola oleh Taman Nasional. Jadi tadi ada beberapa arahan yang disampaikan, tadi kita juga baru Zoom terkait dengan kuota, daya dukung, daya tampung, terus terkait dengan aplikasi, terkait dengan SOP, terkait dengan pelibatan stakeholder, peralatan, bahkan kita ke depannya nanti juga akan bagaimana merevisi SOP yang sudah ada, SOP pendakian yang sudah ada, itu terkait dengan kesehatan dari calon pendaki yang dulunya H-3, sekarang surat keterangan sehat itu menjadi besoknya kita akan merevisi menjadi H-1, dan melihat juga ada surat kebugaran terkait dengan riwayat penyakit yang pernah diderita oleh calon pendaki. Itu yang dari sisi kesehatan. Terus dari sisi pelayanan, kami akan mencoba melihat nanti bersama Forum Wisata Lingkar Rinjani bersama APGI itu melihat proporsional pelayanan dari pemandu. Yang kalau yang kemarin di SOP kami itu 1 orang pemandu gunung itu maksimal membawa 6 orang, dan 1 orang porter itu membawa 3 orang wisatawan Indonesia atau lokal, dan 1 orang porter untuk 2 orang wisatawan asing. Itu di SOP kami. Tetapi melihat kejadian yang kemarin, kita akan melakukan evaluasi, akan melakukan diskusi bersama para praktisi, bersama para pelaku yang nantinya bisa merumuskan berapa sih idealnya 1 orang pemandu ini bisa mendampingi tamu dalam kegiatan pendakian seperti kalau itu. Kemarin yang Juliana itu 4, 5 atau 6? Itu berenam. Berenam. Jadi tamunya 6 dan guide-nya 1. Jadi itu sesuai dengan SOP. Seperti itu. Idealnya memang itu sudah ideal atau belum? Itu sudah ideal. Kalau menurut kami itu sudah ideal. 1 berbanding 6, karena kita kemarin juga pada saat menentukan itu kan kita juga tidak sendiri. Jadi pada saat SOP yang terdahulu memang yang sebelumnya itu memang kita sudah membuat proporsional untuk jumlah pendampingan antara guide dan pengunjungnya sendiri. Apa pertimbangannya 1 guide sama 6? 1 banding 6 itu apa pertimbangan? Itu kemarin pertimbangannya yaitu kalau
tidak lebih dari 6 itu memang kesulitan kontrol. Ya, itu jadi ada kesulitan kontrol karena kan tidak semua pendaki ini mempunyai fisik yang sama, mempunyai stamina yang sama pada saat mendaki. Dan tidak juga semua pendaki ini kadang dia tidak satu kelompok. Itu kadang kan berbeda-beda. Kadang yang kelompok yang sharing itu dari beberapa negara. Berbeda juga ada yang biasanya ada yang satu kelompok memang dari satu negara asal atau dari satu komunitas. Ya, bukan samaan gitu. Iya. Dan ini kan beda-beda negara kan, jadi berjalan sendiri-sendiri. Sharing istilahnya, ya. Sharing, terus ngumpul di situ. Iya. Dan itu untuk adaptasi juga kadang karakter beda-beda. Iya, karakter berbeda-beda. Terus mereka baru kenal di situ untuk mempelajari teman sama teman yang dalam pendakian seperti itu. Kan yang jadi sorotan kemarin kan juga peran guide dari Juliana itu juga jadi sorotan tuh Bang ya. Iya. Itu dari TNGR sudah apakah dia sudah sesuai SOP dan cara kerjanya sudah pas nggak kemarin? Sudah diperiksa nggak? Ya, kalau untuk pemeriksaan kami belum, karena sampai saat ini dari trekking organizer-nya, guide dan porter itu masih dilakukan pemeriksaan oleh Polres Lombok Timur. Dan kemarin juga dari TNGR juga dimintain keterangan terkait dengan SOP yang dilakukan di Taman Nasional. Jadi kami insya Allah mungkin setelah Bapak Kepala Balai maupun penanggung jawab evakuasi dan perlindungan nanti datang dari Jakarta, mungkin baru mengagendakan untuk melakukan pengambilan informasi atau pengambilan keterangan, benar, untuk pengambilan keterangan dari baik TO, guide maupun porternya. Oh gitu. Jadi belum sempat langsung. Belum. Jadi ini kita hanya baru kemarin ikut mendengarkan dari pengambilan keterangan yang dilakukan oleh teman-teman Polsek yang di Sembalun, bagaimana sih sebenarnya kronologis kejadiannya seperti itu. Jadi ini masih berjalan prosesnya. Masih berjalan. Ya. Itu di sana ada berapa guide sama porter sih di Gunung Rinjani itu, Bang? Kalau guide, data sampai kemarin itu yang terdata di kita, maksudnya guide itu kan semuanya untuk menjadi guide itu kan didata di Taman Nasional yang nantinya akan muncul di aplikasi Rinjani yang dapat dipilih oleh customer atau calon pendaki. Itu ada 661 guide dan porternya sejumlah 1000 hampir 1200 lah. Nanti data akuratnya nanti saya akan kirimkan. Oke, siap. Jadi cukup banyak juga di sana. Itu biasa melayani berapa tamu itu Bang dalam? Kalau pelayanan itu biasanya nanti tergantung mereka kan sistem kerjanya, ada yang freelance, ada yang sudah menetap di satu trekking organizer atau tour operator. Jadi mereka ini tidak tentu, kadang jam terbangnya tergantung dari jumlah tamunya dari tour operator itu sendiri. Ya, jadi misalkan tour operatornya memang punya channel banyak di luar, biasanya tamunya lebih banyak dan frekuensinya mereka untuk naik itu lebih sering. Ya. Berbeda dengan yang mungkin terikat pada satu tour operator atau satu trekking organizer yang memang jarang-jarang punya tamu, tapi sekali punya tamu banyak dan berkualitas. Nah, itu kadang ada memang ada kelas-kelasnya. Kalau di trekking organizer itu ada yang memang jumlahnya banyak, tetapi mungkin dengan harga paket yang yang standar, ada juga yang kadang sekali punya tamu banyak, tapi memang harga paketnya memang paten gitu. Tergantung dari relasi mereka lah ke luar negeri seperti itu. Itu tapi semua dikontrol di bawah TNGR kan, Pak? Iya, kalau semua terkontrol di kita karena semua tamu asing itu wajib menggunakan jasa trekking organizer. Jadi kita tidak ada istilahnya lagi tamu yang jalan sendiri. Kalau ada pun yang kemarin pada saat penutupan jalur itu ilegal dan sudah kita berikan sanksi, selain blacklist juga membayar denda. Berarti nggak boleh lagi. Kalau dulu kan mungkin masih longgar. Kalau dulu memang itu loh, kita belajar dari pengalaman karena dulu banyak yang jalan sendiri. Nah, itu akibatnya banyak yang tersesat, banyak yang jatuh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sampahnya pertama dari sampahnya, terus yang kedua dari keselamatannya, tidak ada yang menanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa itu tidak bisa diklaim atau tidak ada yang bisa sebagai perpanjangan tangan kita. Jadi kalau sekarang sudah jelas dia ini tamunya siapa, guide-nya siapa, jadi terdata semua. Jadi kalau ada kecelakaan kita mudah komunikasinya. Nanti dia juga mendapatkan dokumennya, paspornya biasanya kan dari trekking organizer-nya yang sudah punya. Jadi data itu sudah akurat di situ. Ada berapa TO yang beroperasi di Gunung Rinjani? Sekarang yang sudah berizin ada 181 orang. 181. Iya. TO. TO. Itu perorangan atau perusahaan?
Kalau yang perusahaan hanya 2, yang dua. badan usaha hanya 2, sisanya perorangan. Perorangan. Iya. Oh, jadi itu semua orang bisa ngajukan jadi TO atau bagaimana, Bun? Ada syarat-syaratnya? Iya. Jadi syaratnya yang pertama mungkin di kita tuh syarat utama dari TO yang ada di Taman Nasional ya adalah warga sekitaran Rinjani. Jadi orang Lombok lah. Kita mengutamakan masyarakat setempat. Ya. Nah, ya. Terus yang kedua, dia sudah berpengalaman di bidang trekking sebelumnya. Terus yang ketiga, dia memperoleh rekomendasi dari asosiasi bahwa dia benar yang membenarkan bahwa dia adalah seorang pelaku wisata yang berasal dari Senaru atau maupun dari Sembalun atau dari Lombok yang seputaran Lombok yang dikuatkan dengan KTP-nya. Nanti setelah itu baru ada rekomendasi dari forum. Nah, itu yang kita proses melalui OSS. Sekarang kan semua perizinannya sudah satu pintu di OSS semua. Dari izinnya itu keluar dari BPKPM. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Iya. Jadi screeningnya ada kalau di individu forum. Misalnya syarat yang tadi misal ada seorang mau jadi TO, itu gimana? Apa yang harus izin tadi itu? Ya itu jadi dia harus pertama harus minta rekomendasi dulu dari asosiasi setempat. Jadi ada asosiasinya ada yang di Senaru, ada yang di Lombok Tengah, ada yang di Sembalun. Jadi kalau Mataram nih masih Mataram Lombok Barat tergabung di Lombok Tengah. Nah itu dia dapat rekomendasi dulu, baru dia minta rekomendasi dari forum sebagai wadahnya, baru nanti mengurus kriteria dia, maksudnya dia apa, dia punya keterampilan tertentu kah atau memang sudah biasa jadi guide atau apa? Iya, itu ada. Jadi ada persyaratan-persyaratan khususnya juga dan kita juga nanti sekarang juga sebenarnya sudah ada membuat untuk checklist kelengkapan dari administrasi maupun dari secara non administrasi. Misalkan dia harus kita lihat juga kantornya, terus kita lihat juga peralatan minimal pendakiannya. Terus kita lihat juga peralatan safety-nya. Terus kita lihat juga alat komunikasi maupun alat-alat masaknya seperti itu. Jadi kita besok kita ke depannya memang kita akan men-screening kembali. Selain dari forum, nanti Taman Nasional juga akan turun men-screening lagi TO-TO karena sekarang ini kan mereka nih izinnya hanya 2 tahun. Gitu Mas. Jadi hanya 2 tahun. Jadi itu tetap diperpanjang. Jadi nanti di masa perpanjangan ini kita akan turun ke lapangan, kita verifikasi kembali apakah memang dia benar TO ini punya kantor atau tidak, terus dia punya berapa jumlah pekerjanya, maksudnya berapa guide, berapa porter, seperti itu. Jadi peralatannya juga. Iya, dari peralatan pendakiannya. Jadi jangan dia hanya TO tapi tidak punya peralatan pendakian. Jadi nanti istilahnya dia pinjam di tengah jalan. Nah, jadi ada yang turun dia pinjam. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kan pelayanan atau servisnya kurang seperti itu. Juga kita utamakan juga harus memiliki peralatan keselamatan. Itu tadi P3K, survival kit atau tali webbing. Itu selama ini belum, Pak, yang di persyaratannya? Kita sudah, tetapi mereka kan kita belum sampai detail sampai mengecek ke lapangan. Hanya mereka yang mengisi berdasarkan di form yang itu yang mereka isi dari rumah itu yang disampaikan ke kita. Tapi kita belum pernah untuk evaluasi turun ke lapangan. Rencananya kita memang akan mengevaluasi kembali sebanyak 181 TO tadi, mana yang aktif, mana yang tidak juga karena banyak juga yang tidak aktif gitu loh. Jadi hanya mereka buat izin tapi tidak ada tamunya seperti itu. Akan dievaluasi lagi akan dicek kembali. Kayak dengan ini kan jadi perhatian langsung presiden ya. Kalau enggak jadi kita harus mengevaluasi kembali karena ini sudah memang udah berjalan. Terus kemarin kan sempat gempa, terus COVID. Nah, ini memang momen ini yang pas karena baru 2023 2024. Nah, nanti 2025 ini insya Allah kita akan evaluasi lagi. Nah, itu juga yang selama ini jadi pertanyaan publik kan, jadi sorotan malah kan. Ini guide nih gimana? Kok bisa ditinggalkan kemudian terus TO-nya gimana bertanggung jawab? Itu kan, nah sama ini apakah ada standar-standar dia misalnya ada kelelahan harus ditunggu dulu atau bagaimana itu Bang? Sudah secara keilmuan itu? Sebenarnya kalau dari dari standar pendakian atau pemandu itu memang kan kalau ada memang yang dikira misalnya dia kan harusnya seorang guide ini sudah melihat dari awal perjalanan. Dia sudah bisa menilai si A, si B, si C sampai si F ini kekuatannya sama tidak itu. Kalau memang tidak sama pada saat ke puncak mungkin dia harus nanti melaporkan kepada trekking organizer-nya atau tour operator-nya minta untuk ekstra guide yang bisa diambil dari porter yang jadi dia membackup gitu loh. Jadi biasanya kalau memang ada yang lemah itu nanti guide dia di depan sebagai leadernya. Nanti tamunya di tengah, di belakang ada sweeper.
Nah, Iya, seperti iya. itu yang biasanya yang normalnya seperti itu. Jadi satu orang guide di depan dengan 6 di tengah, nanti di belakang ada sweeper. Jadi dia yang akan membackup karena yang ke puncak ini biasanya tidak membawa barang banyak, tapi kan hanya makanan dan Iya, minuman sama mungkin alat P3K seperti itu. Jadi mereka yang sweeper ini yang berperan. Jadi nanti di mana yang apa lemah itu yang disapu atau dia itu yang ditunggu gitu. Iya, Ya, karena kan kemarin itu kan menurut informasi guide-nya kan memang kekuatan yang 5 ini berbeda dengan si Juliana itu. Jadi yang 5 ini memang fisiknya agak berbeda, lebih kuat daripada yang Juliana, makanya si guide-nya ngikutin yang kuat dulu, di si Juliana disuruh istirahat. Nah itu. Terus nanti dia sudah di atas, dia tunggu kok dia tidak ada kata informasinya. Akhirnya dia turun untuk mengecek keberadaan Juliana, tapi kan dia tidak kuat muncak atau memang tidak kuat tidak kuat muncak karena itu posisinya dalam posisi ke puncak. akan ke puncak Iya. gitu. Disuruh istirahat dulu. Iya, dia disuruh istirahat dulu. Sembari ini dia sambil jalan, terus tapi dia menunggu di atas, tapi kok tidak ada. Biasanya kan nanti dia akan menyusul karena dia kalau biasanya gitu kalau tamu, karena di jalur itu kan juga banyak orang, jadi mobilitas orang juga ada. Jadi kan mungkin si guide-nya berpikiran nanti tamu ini akan mengikuti tamu-tamu yang lainnya ke arah ke puncak seperti itu. Tetapi mungkin setelah setengah jam tidak ditunggu, tidak ada, inisiatif guide-nya ada untuk melihat lagi keberadaan tamu itu yang dibawa, tapi ya itulah tadi Apakah tidak ada. itu sudah sesuai standar SOP-nya Bang atau gimana? Kalau di kami sih sebenarnya standar SOP kami kan itu berbeda mungkin yang di lapangan ya. Kalau di kami tetap memang harus didampingi itu. Tetapi memang di lapangan ya seperti itu tadi, karena beda fisik seseorang, terus beda karakter antar negara yang saling meninggal, mungkin ingin melihat melihat kekuatannya sendiri tanpa melihat teman yang lain. Nah itu kadang ada ego-ego sendirilah kalau memang kalau dalam grup sharing, tapi berbeda dengan yang mungkin berangkat dari satu daerah yang sama itu loh. Mereka sudah saling tahu, mereka pasti punya kekompakan sendiri dalam. Iya. Nah, berarti memang TO itu harus guide itu harus benar-benar tahu karakter dari dari pendaki yang dia bawa. Iya. Bahkan sampai bobot tubuhnya itu juga di safety semua gitu. Ya, itu kalau bobot tubuh dan tinggi badan itu memang ada di aplikasi kita. Jadi seorang trekking organizer itu sebelum mendaftarkan tamunya di aplikasi itu memang harus tahu, karena ada identitas yang harus diisi. Selain nama, warga negara, paspor, itu ada berat badan sama tinggi badan. Itu yang difungsikan untuk apa? Ya itu pada saat terjadi evakuasi. Jadi berapa kebutuhan porter, berapa kebutuhan tandunya nanti yang dia akan bawa seperti itu. Jadi sudah terdata di aplikasi itu. Iya. Berarti sedetail itu ya untuk harus aplikasi kita itu. sudah. Ya, jadi nanti dari kita nanti untuk verifikasi itu yang kadang dibilang agak lama dan birokrasi itu karena kita harus memverifikasi itu. Jadi verifikasi itu kita harus tahu siapa yang jatuh ini, kita cek benar enggak dia pendaki lokal legal. Jadi kita kalau ada yang terima laporan, kita minta nama tamunya siapa, TO-nya siapa, trekking organizer siapa, akan kita cek dulu. Benar enggak dia tamu? Oh ya benar, ternyata ini memang ini tamu resmi. Nah nanti di situ kan keluar datanya dari negara mana, paspornya siapa, naik kapan. Nanti bisa kita lihat juga ada berat badan, tinggi badan. Nah itu nanti kita bisa menentukan berapa jumlah tim yang akan naik untuk misalkan dia harus ditandu atau harus dievakuasi seperti itu. Itu selain untuk kepentingan evakuasi, apakah itu pengaruh untuk memuncak atau mendaki nggak itu? Atau pernah ada yang ditolak, misal karena berat badan sama tinggi badan? Kita tidak ada sih sampai menolak gitu. Tetapi memang kemarin ada juga yang kita ngevakuasi agak kewalahan karena memang berat badannya berapa 100 hampir 100 kilo dengan tinggi badannya 150, jadi pendek gitu, jadi agak gemuk itu, jadi membuat tim juga agak kesulitan. Jadi tim juga lebih banyak yang dibawa ke sana dengan peralatan yang lebih lebih komplit gitu loh. Jadi kalau dia agak tinggi tapi kurus, nah ini hanya membutuhkan beberapa orang porter. Jadi nanti kalau misalkan diangkut itu berganti-gantian gitu. Oh gitu. Jadi itu semua untuk safety dari awal sudah ada di aplikasi kita. Itu bukan birokratis ya. Tetapi itulah kadang agak lambat dibilang kenapa harus dicek dulu, karena kita harus menyesuaikan. Kita pernah punya pengalaman ada yang naik itu atas dia menggunakan tiket orang lain. Nah itu tiket orang lain, dia naik pada saat dicek itu berbeda dengan identitas
si korban gitu loh. Jadi dia naik ini atas nama si Andi misalkan. Dia yang naik ini Andi tapi menggunakan tiket namanya Udin. Nah, itu. Ternyata kita klarifikasi ke keluarganya, Udin ini tidak pergi ke Rinjani, ternyata ada di rumah. Nah, itu pernah itu makanya kita butuh cross check itu, ternyata dia meminjam KTP temannya untuk pada saat verifikasi tiket di loket check-in. Berarti sekarang sudah nggak bisa ya? Ya, kita memang tidak bisa ada perubahan nama atau pinjam itu karena itu menghindari itu tadi. Sama kayak tiket pesawat atau ya, jadi kan kita data itu lengkap, ada nomor KTP-nya, ada alamatnya, ada nomor kontaknya, kita hubungi katanya ini benar kecelakaan atau benar ini anaknya ibu naik di Rinjani. Oh enggak Pak, anak kami ada di rumah. Nah, ini ternyata si anak bilang, "Iya, itu tiket saya dan KTP saya dipinjam oleh teman saya." Nah, itu hal-hal yang seperti itu kan jadi akhirnya datanya rancu. Jadi akhirnya itu kita masukkan dalam kategori pendaki ilegal. Yang konsekuensi dari pendaki ilegal itu adalah semua nanti biaya ditanggung oleh pribadi. Iya, meskipun kita juga membantu tapi itulah konsekuensinya dari pendaki ilegal. Jadi nanti evakuasi tetap secara kemanusiaan tetap kita bantu, tetapi untuk pembiayaan misalkan porter, ambulan atau medis nanti tetap kembali ke keluarga. Gitu. Karena kan dia tidak membeli asuransi, soalnya tidak tercover oleh asuransi kami. Berapa harga tiket naik ke Rinjani? Tiket sekarang untuk asing itu 200.000 per orang per hari. Kalau lokal WNI itu 20.000 di hari kerja dan 30.000 di hari libur per orang per hari. Ya. Berarti kali muncak itu 3. Kita punya batasan 4 hari 3 malam. Ya. Jangan sampai. Jadi kita membuat standar itu juga biar orang itu menentukan jadwalnya, bisa meng-range kekuatannya, jadi tidak tergesa-gesa. Dan dia juga kita dengan 4 hari ini adalah kemampuan orang untuk membawa logistiknya. Jadi kalau lebih dari itu kemungkinan akan membawa logistik yang berlebihan yang mengakibatkan dia kelelahan. Kan akhirnya seperti itu. Itulah gambaran kita membuat ketentuan di SOP kami itu ketentuannya untuk mendaki Rinjani itu 4 hari 3 malam. Jadi sebelum mendaki semua itu sangat detail ya diperhitungkan semua Bang ya. Iya. Ya, jadi dari kita sudah memperhitungkan itu dari waktu juga kita juga tidak merekomendasi untuk yang program TikTok. Kan sekarang ini lagi FOMO nih TikTok Rinjani, tapi dari banyaknya itu juga banyak juga problem yang kita hadapi. Jadi mereka itu tadi yang pertama FOMO tidak pernah naik ke bukit-bukit langsung ikutin tren TikTok gitu loh. Dia tidak pernah ikut komunitas lari trail run, tidak pernah pemanasan, mungkin ikut gaya-gayaan sama temannya. Yang penting foto-foto. Ya, dia TikTok tidak membawa perlengkapan. Jadi kita sekarang tidak ada istilahnya tidak memberikan lagi rekomendasi untuk TikTok kecuali memang dia atlet gitu. Kayak kemarin kayak Rinjani 100 itu memang sudah terkualifikasi kan seperti itu. Tapi kalau yang untuk pemula ini juga dari arahan Pak Menteri kalau sekarang Rinjani adalah bukan lagi nanti kita tutup atau kita melarang untuk pendaki pemula. Jadi pendaki itu nanti harus ter-screening, dia minimal sudah pernah naik ke gunung yang ketinggiannya 2000. Wah, dan ini tambah susah. Ya, jadi kesempatan saya Rinjani makin sempit ya. Ya, jadi kita nanti memberikan ini dampaknya adalah ke masyarakat yang di sekitar Sembalun lah, terutama karena di Sembalun kan banyak bukit. Jadi bisa menambah long stay di sana, jadi menambah untuk berkunjung ke bukit-bukit itu dulu sebelum naik ke Rinjani karena medan di Rinjani kan ini sangat sulit, terus juga cuaca juga sangat berubah-ubah. Jadi untuk mereka untuk bisa hidup di alam bebas di outdoor itu juga harus latihan di bukit-bukit. Iya, latihan dulu di bukit-bukit yang tinggian 1.500 yang bisa TikTok atau yang bisa bermalam tanpa misalnya dari tempuhnya hanya 3 jam atau 2 jam. Nah, itu mungkin untuk melatih fisiknya dulu. Jadi tidak langsung ke Rinjani yang ke 3.700. Ini sudah jadi kebijakan atau belum? Belum, ini baru arahan yang nantinya akan kita tuangkan dalam SOP. Setelah ini nanti kita akan bahas bersama tim, bersama praktisi dan forum nanti bagaimana kedepannya. Memang Rinjani ini sudah diminta adalah sebagai pendakian yang bukan untuk pemula. Tetapi ini adalah pendaki yang sudah memang sudah pernah menaik di gunung-gunung di bawah ketinggian 3.000. Nah, tapi nanti pengunjungnya tambah sedikit dong Bang. Ya, tapi kita kan melihat kualitas, ya bukan kuantitas. Jadi kita kan memang dari Pak Gubernur juga dari kita kan bukan mass tourism. Jadi kita memang kualitas kan quality tourism. Jadi memang orang-orang yang berkualitas dan punya skill di situ untuk mendaki. Jadi kita tidak mau hanya menerima pengunjung dalam jumlah banyak karena
kunjungan banyak ini juga belum tentu juga memberikan dampak kepada masyarakat atau apa, tapi malah nanti akan menimbulkan permasalahan seperti kalau yang itu sampah, kecelakaan tadi, hipotermia, tergelincir seperti itu. Jadi kelelahan, nah itu yang akan menambah pekerjaan lagi buat tim SAR karena itu kan memang ini gunungnya nih sangat punya karakteristik sendiri. Iya, berarti yang pemula ini berarti harus latihan di tempat lain dulu berarti. Iya, kita harus tempa dulu lah di sebelum ke Rinjani. Sekarang ada pilihannya kemana mereka kalau nggak bisa ke Rinjani? Kan di situ banyak, ada Pergangsingan, ada Anak Dara, ada Gedong, ada Propok, ada Sempana. Nah, itu mungkin ada kan di Sembalun juga ada Seven Summit. Seven Summit Sembalun mungkin bisa ke bukit-bukit yang ada di luar di selain di minimal untuk latihan dulu ya. Minimal dia bisa beradaptasi dengan bagaimana sih cuaca di alam terbuka, bagaimana dia mengatur ritme perjalanan, bagaimana mengatur untuk perbekalannya selama di gunung. Nah, itu. Tapi bagaimana bisa tahu bahwa orang ini sudah pernah ke situ? Nah, itu nanti kita mencari bagaimana screeningnya, apakah nanti kalau di Seven Summit kan sudah ada sertifikat. Ya, nanti kita mungkin di Taman Nasional atau bukit-bukit yang lainnya nanti apakah dalam bentuk sertifikat atau nanti mungkin digital. Ada foto digital yang ada langsung open camnya, jadi nanti ada tanggalnya, ada anunya nanti yang bisa kita sebagaikan. Kalau sertifikat bisa saya cetak di rumah kayaknya. Nah, itu. Bisa buat gitu. Ya, nanti itu makanya itu masih kita mencari formulanya. Nanti bagaimana untuk verifikasi untuk bagaimana seorang pendaki ini memang benar-benar dia bukan pendaki pemula. Tapi belum ya sekarang ini masih proses ya. Di sana. Ya. Berarti yang masih mendaki silahkan. Dan kita kan memang di SOP juga minimal pendakian tuh minimal satu rombongan tuh 2 orang. 2 orang. Ya kita tidak merekomendasikan solo trekking. Ya jadi kenapa itu kita buat minimal 2 orang, yaitu tadi untuk keamanan. Jadi kalau terjadi apa-apa masih ada yang melihat temannya jadi itu. 2 orang dengan guide atau? Ya bisa didampingi. Kalau yang lokal kita sarankan menggunakan, tapi kalau yang asing memang wajib menggunakan jasa trekking organizer maupun guide atau porternya seperti itu. Siap. Nah Pak, kembali ke Juliana. Nah ini kan nanti saya lanjutin lagi soal bagaimana mendaki Rinjani, ini menarik. Tapi yang jadi pertanyaan banyak masyarakat juga itu apa peran TNGR dalam proses kemarin penyelamatan evakuasi bukan penyelamatan. Jadi peran TNGR adalah pertama kita kan menerima informasi awal dari trekking organizer-nya. Nah, karena kita di TNGR ini sudah bekerja sama dengan asuransi, asuransi Kita Bisa, dan asuransi ini juga sudah bekerja sama dengan namanya EMHC, Edelweiss Medical Help Center, yaitu satu kayak yayasan atau kelompok itu memang yang tugasnya adalah melakukan evakuasi pada saat terjadi kecelakaan di Gunung Rinjani. Jadi kita yang peran Taman Nasional itu sebagai mengkoordinator atau koordinator untuk proses evakuasi ini. Ya. Jadi kemarin itu kita menerima informasi, kita sampaikan ke EMHC. EMHC sudah membentuk tim, timnya terdiri dari perangkat kesehatan, teman-teman kesehatan dan porter itu. Jadi mereka yang naik lebih awal, baru nanti disusul oleh potensi-potensi SAR lainnya seperti itu. Kalau memang bisa ditanggulangi sendiri, misalnya kayak hipotermia atau yang kemarin yang tergelincir, itu bisa kita tangani sendiri dengan EMHC. Kita tidak meminta bantuan atau kita belum meminta bantuan dulu ke potensi SAR atau ke Basarnas maupun kepolisian. Tetapi kalau untuk laporan tetap kita laporkan ke pihak kepolisian seperti itu. Jadi kita melihat dulu, kita menganalisa kalau ini memang masih bisa ditangani oleh tim EMHC, akan dilakukan oleh tim EMHC. Tetapi kalau memang medannya atau korbannya yang mengalami kecelakaan ini kondisinya memang parah, kita minta bantuannya ya biasanya kita koordinasi langsung ke unit SAR Lotim maupun ke Basarnas seperti itu. Tapi ada pasukan khusus nggak dari TNGR yang langsung ini di SAR? Di petugasnya ada dan kita memang selalu mendampingi MHC. Tetapi kalau memang masih bisa ditangani tadi ya MHC sendiri yang biasanya yang bergerak dulu, nanti baru melaporkan hasilnya
Kayak tadi malam ini ada 2 kejadian, satu di pos 4 Sembalun dan satu di Timbenuh. Itu juga oleh tim MHC yang mereka dipandu dalam artian kita arahkan dulu. Ada temannya di dalam tenda satu tenda, jadi kalau dia mengalami hipotermia, apa yang harus dilakukan? Jadi misalkan disuruh buat minum air hangat, terus semua di sleeping bag dibungkus dengan sleeping bag, seperti itu, terus diberikan kehangatan di dalam tendanya pakai panas, misalkan dengan gas, kompor gas itu dihidupkan untuk memanaskan suhu ruangan, terus nanti dia bagaimana untuk kondisinya, kalau memang kondisinya semakin parah, itu tim akan naik. Tetapi kita akan istilahnya kita melihat dulu bagaimana responnya. Kalau setengah jam dia sudah ada kemarin, kita rata alhamdulillah itu setengah jam sampai 1 jam kita observasi dulu. Nah, itu dari observasi itu kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau dia membaik, dia sudah bisa minum, bisa tidak muntah, tidak pusing lagi, ya kita suruh dia istirahat dulu, jangan lanjutkan perjalanan seperti itu, suruh tetap camp di situ, berikan makanan hangat, minuman hangat untuk dia istirahat lebih lama di situ. Itu kemarin tadi malam ada 2 kejadian, alhamdulillah dua-duanya selamat. Gitu. Ya, gitu. Banyak sekali kecelakaan di situ Pak ya. Iya. Minum dulu Pak, boleh. Artinya ya pendakian itu sudah banyak, pengelola tentunya sudah mempersiapkan SOP dari awal lah, itu sudah pengalaman sebenarnya. Tapi kan dengan kasus Juliana ini kritiknya luar biasa tajam Pak, bahkan dapat bintang 1 di Google. Ini nggak tanggapannya Pak? Ya, kalau kita sih ini evaluasi bagi kita juga bagaimana kedepannya mengelola Rinjani, karena dengan misi kita ini menjadikan pendakian kelas dunia. Ini salah satu tantangannya karena goals-nya itu kan zero waste, zero accident. Nah, itu salah satunya itu. Jadi kita bagaimana untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang ada di Gunung Rinjani. Jadi kalaupun ada kecelakaan, kita juga harus responsif. Memang salah satunya adalah fast response untuk penanganan kecelakaan. Iya. Ini kan baru kemarin itu dilansing sama Pak Menteri ya, yang zero waste-nya itu. Tapi kita kan sudah punya di RPJP, namanya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang kita 2022-2031. Itu memang goals-nya itu adalah world class mountaineering tadi, pendakian kelas dunia, yang salah satunya adalah zero waste. Itu kita sudah terapkan di Rinjani ini di bulan April kemarin, tanggal 3. Dan zero accident, tapi zero accident ini memang ya kita mulai berbenah lah gitu. Dengan ini evaluasi kita juga nanti kan ke depannya bagaimana peningkatan kapasitas SDM kita sendiri dari Taman Nasional, peningkatan peralatan, karena kita juga sudah punya peralatan tapi mungkin mau di-upgrade kembali, mungkin mau ditambah kembali, dan banyak masukan nanti di adanya penempatan alat-alat di alat dan petugas di shelter emergency, karena kita di Taman Nasional Gunung Rinjani adalah yang pertama di Indonesia yang punya shelter emergency. Shelter emergency. Posisinya di mana itu? Di Pelawangan Sembalun dan di Danau Segarana. Itu 2. Iya. Itu ada bantuan atau support dari Array yang kita berterima kasih. Jadi di situ di shelter emergency ini banyak kegunaannya. Jadi selain sebagai shelter emergency untuk melindungi pendaki yang mengalami kecelakaan, juga di situ juga kita ada untuk charging, terus ada alat komunikasi. Kalau mana panic button, kalau misalkan ada kecelakaan atau butuh pertolongan, tinggal dikontak di situ. Ada radio rig-nya, terus sudah ada wifi-nya juga, ada Starlink-nya, ada CCTV-nya juga. Jadi bisa berkomunikasi 2 arah. 2 arah. Ya, di shelter emergency itu. Jadi memang kemarin alat-alat itu sudah di-standby-kan di sana. Tetapi memang ada rencana tanggal 26 kemarin itu sebenarnya kita mau pelatihan di Timbenuh. Ya, jadi alat-alat itu dibawa turun oleh teman-teman, dan ya itulah karena kita tidak tahu kejadian itu terjadi, akhirnya alat-alat memang ada di Sembalun. Karena salah satu masukan dari tim relawan SAR kan juga harus ada alat yang emergency yang tidak perlu harus kembali ke Sembalun atau pintu pendakian, kan lumayan jauh itu. Itu akan diperbanyak ke depan atau memang cukup ini rencana ke depan. Jadi kita kemarin sudah banyak bicara dengan Pak Kepala Balai dan maupun teman-teman dari Rinjani Squad yang membackup kami dalam kegiatan evakuasi maupun kegiatan zero waste. Itu yang nantinya ada personil yang tetap standby di sana dengan peralatan yang sudah standby juga di sana, seperti tali, terus blanket blanket untuk khususnya hipotermia, terus ada pemanas ruangan atau seperti itu. Jadi P3K sudah kita siapkan di shelter emergency itu yang ada di Danau maupun yang ada di Pelawangan. Sudah akan berbenah lah. Iya. Tapi menghadapi kritik yang luar biasa itu
santai-santai atau bagaimana? Ya, kita juga Nah. sedikit teranu lah karena ini kan tekanannya internasional Iya. dan langsung dapat atensi Pak Kepala Balai itu dapat Bahkan atensi presiden itu loh. dari 3 menteri langsung menelpon beliau pada malam malam Selasa, dari Menteri Kehutanan sendiri, dari Mensesnek, dari Menteri Luar Negeri yang menanyakan perkembangan itu. Jadi memang ini atensi internasional. Kita juga bersyukur Bapak Kepala SAR Nasional juga turun ke situ. Ya, kita disupport oleh teman-teman semua stakeholder yang ada di Lombok ini gitu loh, untuk apa yang momentum apa yang akan dengan momentum ini apa yang akan dilakukan TNGR lah itu. Ya, jadi kita dengan momentum ini ya kita itu pertama ya itu tadi kita evaluasi bagaimana dengan SOP kita, bagaimana dengan kuota kita, apakah dengan kuota ini yang sekarang untuk Sembalun ini kan kuotanya koneksi dengan Senaru dan Toriani 400, apakah ini kuota ini sudah banyak atau sudah terlalu banyak atau perlu dikurangi gitu, atau sudah cukup. Nah itu karena ini kan terkait dengan kegiatan mobilitas orang di jalur pendakian seperti itu. Jadi kita akan bersama dengan UNRAM untuk akademisi untuk mengkaji kembali daya dukung, daya tampung kawasan kita, kuota harian kita, terus akan merevisi kembali SOP kita, terus kita akan memperbaiki juga aplikasi Erinjani, terus yang terutama sekarang kita juga ini nanti diminta untuk peningkatan kapasitas, baik dari SDM-nya, petugasnya sendiri maupun sertifikasi bagi guide dan porter ini yang perlu ya. Berarti berbenah habis-habisan lah. Iya, jadi kita nih ini momentum yang bagus juga karena untuk meningkatkan pelayanan kita, meningkatkan Rinjani ke depannya itu lebih baik itu seperti itu. Jadi kita juga diminta juga tetap koordinasi dengan stakeholder, tetap komunikasi baik dengan media, itu yang penting karena kemarin kita juga merupakan contoh untuk pemberitaan kita satu pintu. Jadi berita itu tidak dikeluarkan masing-masing instansi, tapi semua punya berita yang kita susun bersama, dokumentasi yang sama. Jadi yang keluar itu sama. Jadi tidak simpang siur, membuat keluarga bingung, membuat masyarakat bingung dengan berita ini kok yang si ini bilang sudah ketemu, yang ini bilang hidup, yang ini bilang meninggal. Nah itu. Jadi kita kemarin alhamdulillah kita sudah koordinasi baik dengan semua stakeholder. Dengan semua tim kita selalu rapat, evaluasi setiap malam dan membuat kronologis, membuat rilis press release itu bersama-sama. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini adalah kerja bareng tim SAR gabungan, bukan atas nama institusi TNGR, bukan atas nama SAR, bukan atas nama Polri, bukan SAR atas nama gabungan. Ya, jadi bunyinya adalah press release kegiatan SAR gabungan tanggal sekian. Jadi semua informasinya sama, semua dokumentasinya sama. Jadi tidak ada yang mendahului, tidak ada yang menurut ini yang ini, tapi kami satu untuk bahasanya. Seperti itu. Ngomong-ngomong jumlah pendaki kita di Rinjani ini ada berapa Bang? Di setiap bulan ada data terbaru? Data terbaru kita itu untuk sampai dengan bulan Mei itu 23.900 ya. Jadi itu dari bulan? April, kita baru bulan April sampai Mei ya, data yang baru kita bulan, baru kita update ya 23.000. Oh, banyak juga ya. Dengan asingnya yang 11.000 dan lebih banyak lah. Asing berbeda 51% dan lokalnya 49% gitu. Itu banyak asing. Ini berarti 23.000 dalam 2 bulan itu cukup padat berarti ya. Dan itu pun saya lihat sudah ada pengurangan kan, itu sudah ada kuota-kuota itu kemarin sempat. Iya, kan kemarin juga tapi ini kotanya masih sih. Jadi alhamdulillah jadi memang setiap hari memang Rinjani selalu ada pendaki, tapi tidak pernah hasilnya tidak pernah ada yang kosong sama sekali. Tetap ada yang mendaki di apalagi banyak long weekend seperti ini, banyak tanggal merah, jadi yang libur panjang itu banyak kegiatan memang banyak pendaki yang naik terutama di lokal ini yang di Indonesia. Rinjani masih jadi salah satu gunung. Iya, jadi gunung idola lah. Idola lah ya. Gunung idaman. Dunia atau di Indonesia, Pak? Ya kalau mungkin kita sekarang udah dunia, bicaranya dunia karena kita 2023 itu data jumlah negara yang berkunjung ke Rinjani itu 146 negara. 146 negara. Iya. Dari 5 benua yang sudah berkunjung gitu kan. Jadi Rinjani ini sudah dikenal di dunia seperti itu. Memang kalau yang paling banyak sih memang kemarin Prancis, Malaysia itu. Kalau yang sebelumnya Malaysia sama Prancis berbeda-beda gitu aja, dia berbalik aja. Apa yang membuat para pendaki atau wisatawan turis
tertarik sama Rinjani Pak selama ini? Mungkin kalau saya lihat memang dari landscape-nya, dari bentang alamnya, kita kan memang punya gunung api dengan danau tertinggi di atas 2.000 meter. Iya, iya. Jadi mungkin secara bentang alam memang Rinjani itu kalau menurut Bung Rocky Gerung kan itu indah, mau lihat dari sisi manapun memang Rinjani itu cantik gitu. Rinjani itu indah. Memang Rinjani itu kalau dari sisi manapun memang banyak pemandangan yang indah, dan memang dari sisi keindahannya juga itu agak sulit didapat karena karakteristik masing-masing jalur pendakian itu beda-beda. Itu yang mungkin tidak dapat di gunung-gunung lainnya yang ada di Indonesia. Jadi kalau naik Sembalun itu ketemu savana, baru nanti ketemu bukit, terus ketemu pasir, batu. Nah itu berbeda dengan jalur yang Senaru. Kalau Senaru hutan, terus nanti baru ketemu savana, ketemu batu. Beda dengan Torean. Kalau Torean hutan, lebih banyak hutannya dan savananya. Jadi masing-masing ada pintu pendakian apa? Ada 6. 6. Ya, dengan punya ciri khas masing-masing, karakteristik masing-masing. Dan sekarang saya lihat update statusnya ada pembukaan jalur-jalur baru sekarang di situ. Ya, itu kan baru keinginan. Ada keinginan kemarin kita membuka, tetapi kemarin instruksi dari Pak Menteri kita memang melarang untuk penambahan pembukaan jalur karena efeknya adalah pengawasan. Ya, nanti adalah kita butuh pengawasan yang lebih. Kita dari sisi pengawasan pengunjung, manajemennya, dari sisi sampah, keamanan, keselamatan itu juga. Dan kita juga kalau membuka jalur juga kita harus melihat dengan kesesuaian zonasi. Ya, jadi tidak semua jalur itu semua daerah itu bisa dilalui karena di situ ada zona inti, ada zona primba, ada zona yang boleh ini kan hanya zona pemanfaatan. Iya. Nah, dengan sekian banyaknya turis atau yang pengunjung ke sana itu pasti risikonya kecelakaan itu pasti tinggi juga kan sih. Sejauh ini jumlah kecelakaan yang dicatat itu tahun inilah. Tahun ini ada, kalau di Rinjani secara total tuh ada 29 kali kasus. Ya, itu terbagi menjadi 2, maksudnya ada pendakian, di pendakian sendiri ada 14. Pas mendaki maksudnya? Iya, di jalur pendakian itu ada 14, di non pendakiannya ada 15. Nah, jadi kita kan punya destinasi ada 6 jalur wisata pendakian dan 21 destinasi non pendakian. Non pendakian itu yang bukit, terus air terjun seperti itu non pendakian. Ya, itu terjadi juga kecelakaan 15 dan yang di pendakiannya 14. Nah, 29 ini yang baik yang di Rinjani maupun bukit-bukit itu maksudnya. Iya, 29 ini gabungan. Jadi 14 di jalur pendakian, 15 di non pendakian. Non pendakian, oke. Lumayan banyak atau sedikit? Ya, kalau banyak kita lihat, kalau dibilang banyak dibanding dengan jumlah pengunjungnya yang misalkan pendakian itu kita 23.000. Ini kecelakaannya 14 kasus. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini kecil. Kalau kita lihat dari tetapi kita tidak menganggap itu kecil atau besar. Orang pun itu kita menganggap itu adalah yang harus tetap diselesaikan dan harus kita minimal mungkin tidak terjadi kecelakaan atau apalagi meninggalkan nyawanya seseorang hilang di jalur pendakian. Dan ini kan tentunya memang wisata risiko tinggi dan minat ekstrim, khusus minat khusus. Kalau di wisata itu minat khusus, yang khusus yang berminat saja, yang nggak berminat nggak usah ke situ, orang berisiko. Ya, tentunya kalau boleh tahu pendapatan Tengear dari situ yang apa istilahnya? PNBP dari Tengear itu berapa? Kalau untuk yang tahun 2025 ini sampai dengan bulan Mei itu 6,5 M. 6,5 M. Ya, di tahun 2024 22,5 M. 2023 itu 14,7. 14,7. Itu targetnya berapa PNBP-nya setiap tahun di target? Ada target atau enggak? Kalau target sih sebenarnya kita melihat realistis aja. Misalnya penambahan dari jumlah, misalnya kita menambahkan hanya 10% dari setiap tahunnya. Kalau tahun ini kita target memang di 25 miliar seperti itu. Ada targetnya. Jadi, diharapkan masyarakat kan dengan ada PNBP itu pelayanan juga makin bagus di situ kan. Siap. Oke Pak. Sekarang terakhir mungkin kita minta tipsnya ini. Tadi udah banyak sih sebenarnya dibuka, tapi mungkin ini kan banyak yang pemula tadi. Apa tipsnya untuk mendaki Rinjani supaya tetap aman dan selamat lah di situ? Jadi untuk para calon pendaki, yang pertama memang siapkan fisik dan mental dulu. Jadi memang fisik itu harus kuat dan mental. Jadi fisiknya kuat tapi mental tidak kuat itu nanti
akan mengakibatkan fisik juga berpengaruh seperti itu. Jadi fisik dan mental dulu, perlengkapan, pelajari dulu karakteristik Gunung Rinjani, buka-buka referensi bagaimana Rinjani, terus nanti mau yang naik dari jalur mana, dia harus apa, nanti berapa hari yang diambil, seperti itu. Dia harus memprogramkan dulu. Kalau memang dia program 4 hari, dia harus memprepare dirinya dari kelengkapannya, minimal kelengkapan standarnya seperti sepatu, pakaian, terus apa, jaket, sleeping bag, headlamp, itu trekking pole itu harus standar semua. Jadi kita besok kedepannya juga akan mengecek itu untuk standar peralatan pendakian. Terus kedua dari apa, dari sisi administrasi juga kita minta untuk mereka menggunakan registrasi di aplikasi Rinjani. Jadi dari aplikasi ini juga nanti akhirnya akan mendata semua identitas lengkap dari alamat, nomor HP, berat badan, tinggi badan tadi itu. Jadi untuk mengantisipasi manakala terjadi kecelakaan. Terus yang ketiga, kita juga minta membuat untuk surat keterangan sehat yang bisa nantinya akan sebagai pedoman kami untuk melakukan untuk verifikasi bahwa yang bersangkutan ini adalah memang layak untuk dilakukan untuk mendaki Gunung Rinjani. Terus yang keempat, mungkin nanti sebisa mungkin itu menggunakan jasa pemandu, baik itu porter maupun guide gitu. Terus selanjutnya mungkin dia menjaga keselamatan tim, kekompakan selama dalam perjalanan itu tadi. Jadi jangan, kalau kami mengingatkan untuk pada saat briefing, terutama dengan grup-grup besar, utamakan keselamatan daripada konten. Jadi jangan hanya mengejar konten, tetapi keselamatannya terabaikan gitu loh. Jadi gara-gara melihat view yang bagus tapi tidak melihat di situ bahwa itu rawan atau longsor, terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi utamakan keselamatan, kekompakan tim. Jadi kalau kita minta yang kuat jangan jangan terlalu cepat, yang lemah juga harus menyesuaikan juga. Jadi jangan meninggalkan yang lemah gitu. Emang banyak yang kecelakaan gara-gara konten, Pak, di sana? Banyak. Kan yang kemarin termasuk yang ada yang mengambil gambar tapi karena dia mundur-mundur akhirnya keprosok seperti itu. Waduh. Nah itu dia hanya mengambil gambar seperti itu. Jadi dia hanya mengejar konten untuk banyak kemarin kita juga yang itu hanya untuk mengambil konten TikTok, tetapi dia tidak mengutamakan keselamatan, bahwa dia tidak membawa tenda, tidak membawa sleeping bag, akhirnya menyusahkan teman-teman yang ada di lapangan, menyusahkan para Rinjani Squad karena mereka harus dievakuasi ke shelter emergency. Ternyata mereka tidak mampu menyelesaikan TikToknya. Jadi dia tidak membawa peralatan yang standar seperti sleeping bag, tenda maupun makanan yang memang untuk stamina mereka. Mereka hanya bermodal nasi bungkus hanya untuk ke Rinjani. Tapi itu suatu yang sangat, bagaimana bawa nasi bungkus saja? Nah itu karena mereka hanya itu tadi, karena punya program TikTok tadi itu, mengejar TikTok. Jadi kita sekarang sudah mengarahkan untuk teman-teman ini, teman-teman yang di lapangan sudah mulai men-screening juga. Jadi tidak ada istilahnya TikTok, meskipun dia kuat harus minimal membawa tenda, sleeping bag dan bahan makanan. Ya, jadi tidak nanti akhirnya tidak menyusahkan lagi dengan yang lainnya, dengan pendaki-pendaki lainnya gitu loh, karena mereka harus kelaparan, kekurangan air seperti itu. Kalau bekal makanan yang dia harus bawa apa, Bang? Yang minimal ada hitung-hitungannya nggak misalnya? Ya, kalau hitung-hitungan kan memang harus tercukupi untuk kalori kan. Seperti itu juga kita juga dari pendakian ini juga kita mengedukasi untuk calon pendaki juga mewadahi kembali makanan-makanannya itu untuk mensukseskan program Zero Waste kita. Karena semua bahan-bahan makanan yang berpotensi sampah itu kita minta untuk di repacking. Jadi semua misalkan kayak mie instan atau yang snack-snack lainnya itu dimasukkan di wadah kadap udara seperti itu. Jadi itu yang dibawa untuk meminimalisir atau memangkas sampah dari bawah. Jadi semua termasuk pakaian tadi, standar peralatan juga harus semua. Iya, jadi pakaian minimal jadi harus dibungkus juga dengan tas plastik. Mana untuk apa? Ya itu jadi kalau musim hujan dia tidak basah. Jadi pada saat nanti pada saat sudah di camp itu bisa ganti baju dengan posisi baju yang kering. Kalau dia tidak dibungkus itu kan hujan, basah seperti itu. Emang kalau nggak alas sekedar, apalagi buat sekedar nasi bungkus tadi. Nah itu ada kemarin kejadian seperti itu. Bisa bunuh diri, Bang. Makanya itu dia mencoba bahwa dia mungkin dia mau mencoba kekuatannya dia, tes fisiknya dia, ternyata tapi memang kan itu tadi tidak semua, dan kita tuh tidak setiap hari dengan kondisi yang fit. Mungkin pada saat dia mau mendaki dia sempat begadang atau malamnya dia kurang tidur, kurang istirahat, itu kan menyebabkan stamina yang
kurang dalam kurang. pendakian. Nah, itu semua di detail itu harus diperhatikan. Iya. Jadi nggak sekedar datang terus naik gunung habis makan sedikit, enggak kayak gitu. Iya. Iya. Jadi kan nanti kita kan apalagi jalur Sembalun. Sembalun itu sudah ada 2 pos, jadi di pos Sembalun dan di pos 2. Jadi nanti di pos Sembalun itu akan terverifikasi, nanti akan di-screening lagi di pos 2. Kalau dia tektok atau apa pasti akan dicek lagi oleh teman-teman kami yang di pos 2 Sembalun. Kalau enggak itu bisa bahaya, Bang. Iya, kalau memang tidak memenuhi persyaratan kita minta dia kembali. Oh gitu. Iya. Biasanya yang kecelakaan yang sering terjadi di sana, penyakit atau yang sering dialami pendaki apa di sana? Hipotermia. Kedinginan. Iya, gitu. kedinginan, kekurangan apa, kehilangan suhu badan. Oh, itu biasanya kan harusnya sudah siapin alat kan, jaket kan sudah dibawa itu. Kok bisa kena hipotermia? Ya, mungkin itu tadi persiapan peralatan yang karena di Rinjani ini cuacanya kan selalu berubah-ubah. Jadi kayak kemarin pada saat evakuasi itu juga Sembalun tuh hujan. Iya. Nah, itu. Terus besoknya panas. Nah, itu kan kadang orang melihat ini musim kemarau, mereka istilahnya menyepelekan atau menyampingkan, mereka tidak bawa raincoat atau jas hujan. Seperti itu. Jadi mereka karena ini menganggapnya ini bulan Juni atau Juli ini musim kemarau, dia tidak membawa itu. Jadi mau hujan mau tidak karena cuaca di Rinjani ini sangat cepat sekali berubah. Iya. Jadi di bawah itu terang, nanti tiba-tiba di pos 2 sudah mendung, hujan. Nah, itu mereka tidak sempat untuk berlindung. Pada saat berjalan dia tidak sempat melindungi dirinya, akhirnya basah. Itu yang menyebabkan dia akhirnya hipotermia, jadi kekurangan kehilangan suhu badan. Jadi kalau orang yang punya penyakit asam-asaman itu gimana? Nah, itu makanya itu kita nanti akan men-screening. Jadi riwayat penyakit yang diderita, misalkan ada jantung, asma atau punya penyakit lainnya atau bawaan yang asam urat misalnya. Ya, nanti itu bisa asam lambung terutama. Nah, asam lambung ini juga bahaya. Jadi itu yang kita nanti akhirnya riwayat-riwayat seperti itu kalau memang nanti ada istilahnya dari kita meminta dari otoritas atau pihak kesehatan untuk membuatkan surat layak pendakian, bukan surat sehat lagi tapi surat layak untuk mendaki. Surat layak. Ya, sehat tapi tidak layak. Iya, itu ada kan, dia sehat tapi dia tidak layak karena dia punya riwayat penyakit bawaan seperti tadi itu asma, jantung, terus ambeien. Nah, itu kan orang ambeien kan dia tidak bisa dalam posisi capek seperti itu. Gitu. Wah, semakin ketat nanti kita. Rinjani berarti makin tersaring, Bang. Nah, ya itu jadi nanti akhirnya yang ke Rinjani memang benar-benar yang punya stamina yang baik, punya kesehatan yang baik karena ya itulah tadi untuk demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Jadi agar tidak terjadi musibah bahwa nanti dia akan kehilangan suhu badan atau dia sakit di atas. Nah, itu kita memang sudah dari bawah kita men-screening itu. Oke, Bang, ternyata tidak mudah juga mendaki ya. Baik, terima kasih Bang Budi sudah hadir. Kita banyak sekali dapat masukan tadi. Ternyata mendaki itu tidak sekedar turun naik dan gunung ya, tetapi memang perlu ada persiapan dan latihan. Makasih Bang Budi sekali lagi. Sampai ketemu lagi nanti di kita mulai nggak bosan lah kita bisa berbagi cerita nanti. Siapa tahu nanti kita berbagi di Rinjani. Oke, kita tunggu. Siap. Baik, Tribuners, di balik keindahan Gunung Rinjani ada bahaya yang selalu harus kita waspadai. Kita jumpa di acara trilogi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.